Tema renungan yang diberikan oleh Sinode untuk kita di minggu ini adalah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah relasi. Misalnya relasi bisnis. Si A berbisnis dengan si B. Harus ada unsur kepercayaan si A dengan si B. Si A percaya kepada si B percaya ke si A. Maka bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Untung rugi sama-sama menanggung. Itu namanya kepercayaan. Suami istri juga begitu. Suami dan istri juga harus mempunyai kepercayaan. Saling mempercayai. Kalau suami tidak bisa dipercaya oleh istri, aduh repot. Tidak akan ada kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya, suami terpercaya istri, aduh repot juga. Tidak akan ada kebahagiaan. Mungkin tiap hari bertengkar terus. Jadi unsur kepercayaan itu Bapak Ibu Saudara dalam membangun relasi dengan sesama itu sangat-sangat penting. Karena itu kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Relasi kita dengan Tuhan Allah, relasi kita dengan Tuhan Allah itu juga harus kita jaga dengan baik. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, menyertai kita, bahkan Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus di dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Di situ letak persoalannya Bapak Ibu. Tuhan juga dia memberikan kepercayaan kepada kita. Tuhan memberikan tugas, mandat kepada kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Mandat Tuhan yang utama adalah ayat pertama dikatakan kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya baca ayat pertama kembali ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kita diberikan kepercayaan tentang rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah Bapak Ibu? Rahasia Allah itu pikiran-pikiran Allah. Rancangan-rancangan Allah itu rahasia Allah. Kebenaran Allah itu rahasia Allah. Hikmat Allah itu rahasia Allah. Jadi kalau dikatakan kepada kita dipercayakan rahasia Allah, itu berarti kepada kita diberi mandat untuk melaksanakan rencana-rencana Allah. Rencana-rencana Allah itu adalah rencana keselamatan Bapak Ibu. Rencana keselamatan Allah bagi semua umat manusia melalui Yesus Kristus, melalui penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kita yang sudah diberikan kepercayaan itu harus mampu melaksanakan itu. Mewartakan, menyaksikan, memberitakan tentang keselamatan itu kepada semua orang. Karena kepada kita lah diberikan tugas-tugas itu. Jadi tugas-tugas itu Bapak Ibu Saudara diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta, penatua, syamaz, badan-badan pelayan unsur jemaat, kepada guru-guru sekolah minggu dan kepada semua jemaat. Tidak ada yang tersisa. Sebab kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan,
dan kepada kita juga diberikan tanggung jawab itu, melaksanakan rahasia Allah itu. Rahasia Allah yang pertama tadi adalah rencana keselamatan. Yang kedua, rencana Allah yang kedua adalah kesatuan bangsa-bangsa dalam Kristus. Jadi Tuhan mau supaya semua bangsa di dunia itu menjadi satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, suatu ketika nanti semua lutut akan bertekuk, semua mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Dan itu sedang proses menuju ke situ. Walaupun belum semua dunia mengaku. Seluruh manusia di dunia sudah tahu Yesus Kristus itu adalah Tuhan, sudah tahu. Tapi untuk mengakui Dia sebagai Tuhan, nah ini yang belum seluruh dunia. Semua agama-agama apa di dunia dorang sudah tahu. Melalui kita punya internet, melalui kita punya Google, YouTube, media-media sosial, ya, Facebook, TikTok, itu memberitakan tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ikuti pemilihan Presiden Amerika, Donald Trump, ya. Donald Trump itu betul-betul membesarkan nama Tuhan Yesus, sehingga benar-benar ditampilkan kembali itu kebangkitan Kristen di Amerika. Nah seperti itu, semua orang sudah tahu. Orang yang ateis kah, yang agama apa, kadang tahu Yesus itu Tuhan, tapi mengakuinya yang mungkin belum. Bertekuk lututnya itu yang belum. Dan itu tugas kita semua. Tugas kita adalah membuat orang lain bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Membuat orang lain untuk mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Itu tugas kita semua, Bapak Ibu Saudara. Rahasia Allah itu. Yang ketiga, rahasia Allah itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, Dia masuk ke dalam hati manusia, sehingga manusia itu bisa mengenal Allah. Manusia bisa menyadari dirinya bahwa dia sudah berdosa dan dia mau mengaku dosa dan Tuhan ampuni. Dan juga Roh Kudus itu melengkapi kita dengan berbagai karunia-karunia. Di antara kita ini kan banyak karunia-karunia. Ada karunia untuk memuji Tuhan melalui nyanyian, melalui musik, ada karunia untuk memimpin, ada karunia untuk berdoa, ada karunia melayani, macam-macam karunia kita punya ada. Ada karunia untuk menolong orang sakit. Ya, seorang suster kalau dia punya karunia menyembuhkan, walaupun dia seorang suster saja, ya, dia melayani orang yang sakit. Ketemu dengan yang sakit itu, ketemu dengan suster yang punya karunia itu, langsung mungkin suster cuma kasih vitamin saja langsung sembuh. Itu karena apa? Karena memang karunia itu yang bekerja, bukan obat yang bekerja. Tapi biar dia dokter yang gelar S3, tapi kalau dia tidak punya karunia menyembuhkan, dia tangani pasien bisa mati. Alasannya salah diagnosa, macam-macam lah. Pasien bisa mati walaupun dia pengetahuannya tinggi. Karena apa? Karena tidak punya karunia menyembuhkan. Begitu. Tidak punya karunia melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah rahasia Allah yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak terkecuali semua umat, semua kita yang hadir ini melakukan pekerjaan itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selain kita diberi mandat untuk melaksanakan rahasia Allah itu, kita juga akan dihakimi. Coba saya baca ayat 3 dan 4.
ayat 3 dia katakan begini, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi kita semua akan dihakimi, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diberikan berbagai talenta, karunia-karunia oleh Tuhan untuk melaksanakan rahasia Allah itu, tetapi juga kita akan dihakimi. Ya, yang pertama itu kita dihakimi oleh, dikatakan oleh kamu, ya, oleh masyarakat begitu. Jadi Paulus itu dihakimi oleh masyarakat Korintus. Paulus, kau itu dulu bunuh-bunuh orang Kristen, baru kenapa sekarang kau bela-bela orang Kristen? Kau itu dikutuk. Jadi dia itu dihakimi oleh masyarakat begitu. Dicela, dianggap sesat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dihakimi oleh pengadilan manusia. Pengadilan manusia itu jadi Paulus dibawa ke sidang pengadilan begitu. Ya, di persidangan pengadilan negeri begitu. Karena dia memberitakan Injil kerajaan Allah begitu, ya. Yang ketiga, dia dihakimi oleh dirinya sendiri. Tapi Paulus katakan, aku tidak menghakimi diriku. Menghakimi diri sendiri itu misalnya begini, aduh saya salah, saya bodoh sekali, saya melakukan ini. Itu namanya menghakimi diri sendiri, ya. Merasa bersalah, merasa menyesal, dan mencaci maki diri sendiri, itu namanya menghakimi diri sendiri. Paulus tidak menghakimi diri sendiri, karena Paulus yakin apa yang dia kerjakan itu adalah karya penyelamatan Tuhan yang harus dia kerjakan. Banyak orang menghakimi diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia gagal dalam suatu pekerjaan, dalam suatu usaha, dalam suatu perjuangan untuk mencapai cita-cita, dia gagal, lalu dia menghakimi diri sendiri. Aduh, saya tidak berguna, saya gagal, saya begini-begini. Hidup ini tidak punya arti. Itu namanya menghakimi diri sendiri. Bahkan ada orang berusaha untuk bunuh diri karena menghakimi diri sendiri. Itu tidak boleh ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, menghakimi diri sendiri. Lebih bagus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya lemah, saya berdosa, saya tidak mampu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu jauh lebih baik daripada menghakimi diri sendiri, ya. Bapak Ibu Saudara, yang keempat dikatakan dihakimi oleh Tuhan, ya. Semua hamba Tuhan, semua umat manusia akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan menghakimi, Bapak Ibu? Cara Tuhan menghakimi itu, Bapak Ibu Saudara, kita dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kepada seorang bapak, hai bapak-bapak, mana tanggung jawabmu terhadap anak-anakmu? Apakah engkau sudah mengajar anakmu dengan baik, sudah mendidik mereka dengan pendidikan moral, etika, dengan firman Tuhan? Apakah engkau sudah mengajar hikmat kepada anakmu? Apakah engkau sudah mengajarkan setia dan taat kepada Tuhan? Itu tugas Bapak. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu. Jadi kalau ketemu anak-anak itu nakal, ya, masuk dalam tindakan-tindakan kriminal, itu kita harus merasa bersalah. Bapak-bapak harus merasa bersalah dan minta ampun kepada Tuhan, ya. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kepada ibu-ibu juga begitu. Tuhan katakan, mengapa engkau tidak mengajar anakmu mengasihi, menyayangi, mengampuni? Itu karena apa? Karena seorang ibu itu lebih mengutamakan hati di dalam dia bertindak, seorang ibu itu. Jadi lebih besar unsur perasaannya seorang ibu. Kalau bapak-bapak kan lebih besar unsur pikirannya. Kalau ibu-ibu lebih besar unsur perasaannya. Jadi berpotensi besar seorang ibu itu mendidik anaknya
bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni teman, bagaimana menolong orang lain, bagaimana kerjasama. Itu peran seorang ibu. Makanya kepada seorang ibu juga nanti akan dituntut seperti itu. Jadi kalau ketemu anak-anak itu dia jahat kepada orang lain, aduh, dia pun mama itu punya tanggung jawab. Begitu, ya. Mari kita didik kita pun anak-anak supaya baik. Kepada anak-anak muda, pemuda dan pemudi, juga Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada anak-anak muda. Ya. Mana bakat, talenta, karunia aku sudah berikan kepadamu. Kesempatan yang baik, masa mudamu yang begitu indah. Apakah engkau memanfaatkannya untuk kemuliaan nama Tuhan? Ataukah engkau hanya happy-happy? Apakah masa mudamu engkau pakai hanya untuk hedon-hedon? Hedon, tahu hedon? Hedon itu menikmati. Kenikmatan itu hedon. Apakah masa mudamu, kekayaan orang tua yang engkau dapatkan dari orang tua engkau pakai hanya untuk flexing? Flexing tahu? Flexing itu pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer uang, pamer-pamer saya ini sudah. Banyak anak-anak muda seperti itu, gaya-gaya. Toh? Ngebut-ngebut di jalan raya dengan motor besar. Sebenarnya dari AB sampai ke Kota Raja itu dekat saja mau. Tapi kenapa harus ngebut pakai mobil yang harga berapa ratus juta itu? Itu memang tujuannya flexing, mau pamer. Apakah begitu anak-anak muda mentalnya seperti itu? Anak-anak muda itu harapan gereja, harapan Tuhan Allah juga. Supaya melalui kehidupan anak-anak muda itulah pemikiran-pemikiran kritis, pikiran-pikiran positif itu yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk menyelamatkan dunia. Bapak Ibu Saudara, dunia ini semakin hari semakin berat. Kejahatan semakin tinggi. Jadi kalau kita punya anak-anak itu mentalnya kita tidak didik dengan baik, etikanya, moralnya, pengetahuannya kita tidak lengkapi dengan baik, aduh nanti kita pun anak-anak itu tertinggal, jadi tinggal anak-anak yang bagaimana ya, kayak homeless kah, tidak punya rumah, tidak punya orang tua, tidak punya harapan. Itu Tuhan sangat kecewa melihat anak-anak muda seperti itu. Anak-anak remaja juga Tuhan minta pertanggungjawaban. Mengapa engkau buang-buang waktu, hai anak-anak remaja, dengan kesenangan-kesenangan yang fana? Ketika engkau ada dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah membentuk engkau. Tuhan sudah melengkapi engkau dengan berbagai kelebihan-kelebihan, karunia-karunia, bakat dan talenta. Tapi kenapa ketika engkau sudah menjadi remaja, engkau sia-siakan itu? Engkau tidak kembangkan itu. Padahal Tuhan menanti engkau supaya engkau bertumbuh, berkembang, dan Tuhan mau pakai engkau untuk melayani, memuliakan nama Tuhan. Jadi semua kita dimintai pertanggungjawaban Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan menghendaki kita semua untuk dapat dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Allah, rahasia Allah itu. Akhir dari renungan kita Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Tuhan mau melihat kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Ini yang paling susah Bapak Ibu. Intensitas ibadah kita saja sudah berkurang. Padahal baru ibadah saja. Ibadah itu kan tidak berat sebenarnya.
Datang dari rumah jam 6 atau jam 9 ke rumah dekat saja, mungkin tidak sampai 2 kilometer. Ringan saja ibadah itu, tetapi berat untuk dilakukan. Karena apa ya? Banyak alasan. Aduh, sibuk jadi. Tadi malam lembur jadi. Padahal Tuhan tidak memberikan alasan-alasan banyak ketika kita membutuhkan berkat, ketika kita membutuhkan pertolongan. Tuhan langsung kirim apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan menunggu kita untuk datang menyembah Dia, kita macam malas-malas begitu. Saya dengar statistik peribadahan kita berkurang begitu. Bapak Ibu Saudara, mari tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Minimal lewat peribadahan kita. Hari Minggu, hari ibadah-ibadah keluarga, unsur-unsur. Karena kita sudah komitmen kepada Tuhan. Hari Minggu kita beribadah. Hari yang kita sudah tentukan, ibadah keluarga, ibadah unsur, kita sudah tentukan. Dan Tuhan sudah turun untuk siap menerima ibadah kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang kedua dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, macam-macam pekerjaan Tuhan. Ada orang bekerja di gereja, penatua, syamas, kostor, pemain organ dan semua TU. Ada orang yang bekerja di masyarakat. Ada orang yang bekerja di pemerintahan, ada yang menjadi guru, menjadi suster, hakim, polisi, tukang ojek, maksim, petani dan segala macam, pengusaha juga banyak. Itu pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus pakai itu sebagai alat kita untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Jadi kita harus pandang pekerjaan itu sebagai pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Maka pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Begitu, ya. Dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, ya. Dalam pembangunan persekutuan dengan Tuhan, ya. Kita korban tenaga, korban pikiran, perasaan, waktu, harta, benda, keringat, sampai kita berlelah. Bahkan juga ada yang sakit-sakit masih setia kepada Tuhan. Ada yang sudah lansia juga masih setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua jerih payah kita dibayar lunas oleh Tuhan. Tuhan menghargai setiap pengorbanan umatnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.